Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syareza. Saudara, informasi terkini proses identifikasi korban longsor Cisarua juga masih berlangsung di DVI Polda Jawa Barat. Dan informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama di Bandung Barat, Jawa Barat. Mita, dari data yang didapatkan hingga Rabu siang tadi ada 50 kantong jenazah, 34 teridentifikasi. Lalu bagaimana dengan saat ini? Ya, betul sekali Reza, untuk sampai dengan saat ini memang baru 50 kantong jenazah yang sudah diterima DVI Polda Jabar untuk dilakukan identifikasi. Benar tadi yang Anda katakan, memang sudah ada 34 yang sudah teridentifikasi dan keseluruhannya ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Ini untuk 50 kantung jenazah itu adalah hasil pencarian dari hari pertama sampai dengan hari keempat kemarin. Karena di hari kelima ini sampai dengan siang ini, dari pencarian pukul 8 sampai dengan siang ini, belum ada satu kantung jenazah pun yang dikirimkan dari titik pencarian ke DVI untuk dilakukan proses identifikasi. Mengingat untuk cuaca hari ini, memang sejak dari pagi sampai dengan siang hari ini, untuk kondisi atau area di sini memang hujan berlangsung dari pagi sampai dengan siang hari ini dengan intensitas kecil maupun intensitas hujan yang cukup lebat seperti itu. Jadi memang ini mempersulit untuk petugas di lapangan untuk melakukan pencarian korban longsor. Tadi untuk proses pencarian dimulai pukul 8, lalu sempat dihentikan pukul 10:30. Dan untuk sampai saat ini petugas atau pihak DVI tadi menyampaikan sisa 16 kantung jenazah yang belum dapat teridentifikasi. Ini terkendala karena memang banyak kantung jenazah ini tidak datang secara keseluruhan utuh seperti itu. Jadi ada kantung jenazah yang memang hanya bagian tubuh yang tidak disertai misalnya bagian tangan untuk melihat sidik jari, lalu juga bagian wajah seperti itu. Nah, saat ini saya sedang berada di DVI. DVI ini selain memang untuk melakukan proses identifikasi, memang juga disediakan posko untuk menginformasikan keluarga yang hilang seperti itu. Dan di belakang saya ini adalah tempat dilakukan pencocokan data dari keluarga yang datang untuk menginformasikan keluarganya yang hilang. Ada beberapa informasi yang digali oleh petugas untuk mendapatkan kecocokan seperti itu agar data-data korban longsor ini dapat segera diidentifikasi. Ada dimulai dari bagaimana ciri-cirinya, ciri-ciri secara khusus seperti itu, lalu apakah memang ada surat-surat seperti ijazah yang bisa memperlihatkan sidik jari dan yang lainnya. Reza dan juga saudara, selain di posko DVI untuk dilakukan proses identifikasi, di posko pengungsian juga saat ini masih ada para pengungsi yang tetap masih bertahan di sana. Kebanyakan dari pengungsi yang ada di sana adalah keluarga korban yang belum menemukan keluarganya seperti itu, sehingga mereka masih bertahan di sana untuk memantau ke posko DVI karena memang jaraknya tidak terlalu jauh seperti itu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri memang sudah menginformasikan akan memberikan bantuan 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga agar para pengungsi ini tidak tinggal di pengungsian, mengingat pengungsian ini selain memang tidak kurang layak dibandingkan rumah pada umumnya seperti itu. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan 10 juta rupiah agar uang tersebut bisa digunakan untuk mengontrak rumah, minimalnya bisa digunakan selama 2 bulan seperti itu, Reza. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Mita Handayani melaporkan langsung dari DVI Polda Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, Mita. Dan saudara, tak hanya jurnalis Kompas TV Mita Handayani melaporkan soal proses identifikasi yang saat ini juga terus berlangsung di DVI Polda Jawa Barat. Kita juga akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di lokasi pencarian korban longsor. Telah bersiap jurnalis Kompas TV, ada Niko Anggriawan yang akan melaporkan dengan... Oke, Niko,
saat ini Anda berada di lokasi pencarian. Seperti apa kondisinya? Karena tadi Mita juga sempat menyampaikan bahwa sempat terjadi hujan. Dan itu tentunya juga menjadi kendala bagi petugas atau tim SAR untuk mencari korban di sana. Ya betul Reza, memang hujan sejak pukul setengah 11 waktu Indonesia Barat ini memang menjadi salah satu kendala yang lumayan signifikan ya untuk melakukan pencarian di lokasi pencarian di TKP Tanah Longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini. Dan tadi sejak pukul setengah 11 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan sempat memberhentikan proses pencarian sementara karena kabut yang turun dan juga hujan yang tak kunjung berhenti. Hingga tadi pukul setengah 2 waktu Indonesia Barat, tim SAR baru melanjutkan pencarian. Namun dengan catatan, apabila kabut turun kembali dengan intensitas yang cukup tebal, nantinya tim SAR gabungan akan menghentikan pencarian untuk sementara waktu. Untuk sekarang situasinya di lokasi pencarian, tepatnya di site atau titik A1 dan A2 ini, situasinya hujan, turun hujan, namun dengan intensitas ringan. Masih ada tim SAR gabungan yang masih melakukan pencarian dan akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Bimo Wicaksana. Pencarian manual, Reza dan juga saudara, ini masih terus dilakukan di bagian titik B atau worksite B, yang mana kalau misalnya di visual Anda saat ini ada banyak orang yang ada berkerumun di sana. Diduga di sana biasanya apabila sudah ada tim SAR gabungan yang berkerumun, itu menemukan jenazah yang tertimbun material longsor. Mereka ini akan bekerja sama untuk nantinya menggali secara manual untuk mengevakuasi korban dari timbunan longsor. Sementara juga saat ini proses pencarian secara manual juga masih terus dilakukan. Ada juga tim SAR gabungan dan juga sukarelawan yang melakukan pencarian menggunakan tongkat setinggi 2 hingga 2,5 meter ini ditancap-tancapkan ke tanah untuk meraba apabila ada potensi ada jenazah yang tertimbun dan tersentuh oleh tongkat mereka. Dan apabila mereka menemukan jenazah atau tongkat mereka menyentuh diduga jenazah, mereka akan langsung melakukan panggilan darurat untuk melakukan penggalian dan melakukan evakuasi jenazah dari timbunan material longsor. Dan yang kami tidak lihat dari pagi hingga siang hari ini, Reza dan juga saudara, adalah pengerahan anjing pelacak. Mungkin karena cuaca yang tidak menentu, untuk menghindari anjing pelacak dari kelelahan dan juga overwork, maka anjing pelacak sejak tadi pagi ini tidak terlihat hingga siang hari ini. Untuk sementara itu, di sebelah kiri ini ada 7 ekskavator. Ada 6 ekskavator dengan tonase kecil dan juga 1 ekskavator dengan tonase besar yang masih terus melakukan penggalian untuk mencari jenazah yang tertimbun material longsor. Setiap ekskavator ada 1 observer atau penanggung jawab yang berada di sisi kanan operator untuk nantinya memberitahu apabila saat penggalian ekskavator ini menemukan jenazah atau tidak. Dan apabila ekskavator ini telah menemukan jenazah, maka operasional ekskavator yang ada di bawah ini akan diberhentikan terlebih dahulu untuk menghindari kerusakan lebih buruk kepada jenazah yang nantinya akan ditemukan. Setelah ditemukan nantinya, Reza dan juga saudara, jenazah diangkut ke mobil ambulans dan langsung dibawa ke posko DVI yang ada di Puskesmas Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk sementara demikian, Reza. Hujan kembali turun dengan intensitas deras, namun operasi SAR masih terus dilanjutkan. Kita berharap yang terbaik agar operasi penyelamatan atau operasi pencarian korban ini bisa berlangsung lancar, Reza. Oke, saat ini sedang hujan berarti di sana ya, Niko ya. Niko, satu pertanyaan lagi untuk Anda. Hingga hari ini total berapa jenazah yang telah ditemukan dan sampai kapan nantinya proses
pencarian korban longsor Cisarua ini dilakukan? Niko. Untuk hari ini korban ditemukan ini belum diketahui secara pasti. Biasanya nanti Basarnas akan menggelar konferensi pers untuk wartawan pada sore hari, biasanya sekitar pukul 5 hingga pukul 6 sore hari nanti untuk menjelaskan kepada publik berapa kantong jenazah yang telah ditemukan, lalu kemudian berapa korban yang telah teridentifikasi. Kami di sini di TKP tidak mengetahui secara pasti karena banyak visual-visual yang tidak kami lihat, apakah itu tim SAR menemukan 2 kantong jenazah atau 3 jenazah. Tentunya nanti kita masih menunggu rilis resmi dari Basarnas yang biasanya akan digelar pada sore hari untuk mengetahui jumlah korban yang ditemukan ataupun yang telah teridentifikasi pada hari ini. Reza. Baik, kita nantikan konferensi pers yang nantinya akan digelar untuk mengetahui update soal pencarian korban longsor Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih. Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat beserta juru kamera Bimo Wicaksana.